ajaib Tuhan. Haleluya. Biarlah sungguh Tuhan, Engkaulah segalanya Tuhan, dalam hidup kami, dalam pikiran kami, dalam jiwa kami. Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Semua pujian yang kami sudah bawa kepada Tuhan, biarlah Engkau berkenan atasnya. Dan saatnya kami mau dengar Engkau berbicara bagi kami. Kami rindu mengetahui isi hati-Mu Tuhan, supaya hidup kami dari hari ke hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semuanya, berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom buat kita semuanya. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan sungguh kita alami dalam hidup kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu-minggu yang kita sudah lewati, secara khusus seminggu yang telah berlalu. Kasih karunia Tuhanlah yang menghantarkan kita sampai pada hari ini. Bapak Ibu, tema firman Tuhan pagi ini yaitu hati Bapa. Kita buka dalam Lukas 15. Kita akan membaca bersama-sama Lukas 15 ayat 11 sampai 32, agak panjang sedikit ya. Soalnya kalau kita hanya baca beberapa ayat, nanti nggak lengkap ceritanya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tapi anak kata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumahnya, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hambanya itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira untuk adikmu. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Terima kasih. Bapak, Ibu, serta saudara, sering sekali pada saat kita membaca Alkitab, banyak hal yang ditulis khususnya dalam Injil Sinoptik. Ya, Injil Sinoptik itu yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mungkin kita bertanya, buat apa sih perumpamaan-perumpamaan ini? Kita membaca bagaimana Tuhan Yesus sering sekali memakai perumpamaan-perumpamaan dengan tujuan agar apa yang akan disampaikan Tuhan kepada umatnya itu bisa sampai, bisa dimengerti, bisa difahami. Jadi dengan mudah kita memahami maksud-maksud dari firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, gambaran bagaimana hati Bapa terhadap kita semua, seperti yang barusan kita baca dengan ayat yang begitu panjang. Mungkin kita semua sudah mengerti bahwa anak bungsu dari Bapa ini, dia punya anak dua, meminta haknya untuk dibagikan warisan yang menjadi bagiannya. Nah, perumpamaan ini merupakan gambaran dari hati Bapa yang penuh kasih, yang penuh pengampunan, dan penuh kerinduan kepada anak-anaknya. Kita melihat bagaimana anak bungsu ini setelah mendapatkan harta bagiannya, dia pergi. Dia meninggalkan orang tuanya, dia meninggalkan kakaknya, abangnya. Dia pergi berfoya-foya karena dia merasa di luar dari lingkaran keluarganya. Maka dia bisa secara leluasa melakukan apa yang diingini oleh hatinya. Nah, di dunia ini kita mungkin mengenal jenis-jenis ayah. Ada yang baik ayahnya, dan ada yang mungkin ayah itu melukai hati anaknya. Saya pribadi, saya kurang puas dengan kasih sayang dari papa saya. Karena terlalu muda beliau, Tuhan sudah panggil. Pada waktu saya kelas mau SMP di Medan, dan itu pertemuan terakhir kami. Saya masih ingat karena waktu itu badan saya kecil. Jadi kamar saya itu di lantai 2 di asrama gereja. Saya nggak bisa lupa, hanya waktu dia mengangkat saya dengan badan saya yang masih kecil itu, mau SMP, mungkin seperti Via ini ya, masih kecil. Dia dudukin saya di
jadi pagar tembok di lantai 2 itu. Dia begini taruh, terus dia bilang sekolahnya bye-bye ya. Itu terakhir. Setelah itu pulang, dan pada waktu saya SMP kelas 3 Tuhan panggil beliau, masih usia 45 tahun. Saya kurang merasakan namanya kasih sayang dari seorang ayah. Dan Bapak Ibu mungkin juga di sini ada yang punya orang tua yang kurang memberi perhatian terhadap Bapak Ibu di sini. Entah itu kurang memberi perhatian karena Tuhan udah duluan panggil, atau karena memang dia bukan atau belum menjadi ayah yang diharapkan, yang baik. Tetapi Allah adalah Bapa yang sempurna. Allah Bapa, kasihnya adalah kasih yang paling sempurna. Tadi lagu yang kedua berkata kasih Allah itu tanpa syarat. Love unconditional. Tanpa syarat, sekalipun, walaupun namanya kita sebagai orang tua sekarang, senakal-nakalnya anak kita, kalau dia dalam keadaan sakit, hati kita enggak tega dia mengalami sakit itu. Kita sering sekali katakan dalam diri kita, mending saya yang kena, mending saya yang sakit. Itulah hati seorang orang tua terhadap anaknya. Walaupun mungkin anaknya itu sering sekali bikin jengkel, suka melawan, tetapi pada waktu dalam keadaan sakit, hati seorang ayah dan ibu nggak akan tega anaknya sakit lagi. Mari kita belajar dari kisah anak yang terhilang ini. Yang pertama, bahwa hati Bapa adalah hati yang penuh kasih. Kita perhatikan tadi di ayat yang ke-20 dikatakan begini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu serta saudara, Bapa yang penuh kasih mungkin telah bertahun-tahun memikirkan anaknya yang paling bungsu ini, telah melukai hatinya. Pertama, ada kebiasaan mungkin kalau kita orang Indonesia, kalau seorang anak ayahnya masih sehat, langsung minta harta warisan. Saya pikir yang pertama ada di benak orang tua itu gini, kamu mau pingin saya cepat mati? Kau udah minta warisan? Ya, itu akan menyayat hati orang tua. Berpikir, wah nah ini pingin saya cepat-cepat mati. Tapi ada hal yang menarik nanti kita lihat di sana. Nah, pada waktu anaknya yang sudah hilang ini kembali kepada bapaknya, maka dikatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergerak hatinya. Bapak Ibu, Bapa tidak menunggu kita harus sempurna untuk menerima kita. Dalam keterpurukan anak bungsunya ini, yang kembali, saya percaya mungkin dia nggak ganti-ganti baju. Kan dia udah habis. Dia sudah pakai harta yang dia dapatkan untuk berfoya-foya, makan enak di luar sana, bebas tanpa aturan, bermain dengan perempuan di sana. Bahkan dikatakan jelas-jelas bahwa ia bermain dengan pelacur-pelacur, merusakkan hidupnya. Dan orang yang sudah kehabisan itu, jangankan dia mau pikir saya harus mandi, dia pertama ingat apa? Bagaimana supaya saya bisa makan? Bagaimana supaya saya tidak rasa lapar? Bayangkan, dia mau pingin makan makanan yang tidak wajar, yang gak biasanya manusia makan, makanan babi.
Paling bersih-bersih bilanglah makanan babi itu daun ubi jalar ya, yang sudah dipotong-potong. Itu bersih lah bilang. Dia mau pingin makan, tapi nggak ada yang kasih sama dia. Betapa mengerikannya hidup orang yang tidak punya aturan dalam kehidupannya secara pribadi. Pada waktu dia kembali, dia menyadari itu. Dari jauh papanya udah lihat, tahu, Bapak itu menanti kita. Ini gambaran hati Bapak di surga. Dia selalu menantikan saya. Dia selalu menantikan Bapak Ibu serta saudara untuk kembali kepadanya. Tuhan itu begitu sayang kepada kita. Kita yang sering sekali berpikir, saya nggak layak lagi. Saya nggak layak lagi kembali kepada Tuhan. Saya tidak layak lagi memuji Tuhan. Terlalu hitam dosaku, terlalu kotor hidupku. Tapi tahukah Bapak Ibu, gereja bukan tempat orang kudus. Ingat, gereja bukan tempat orang kudus, tapi gereja adalah sebuah bengkel yang akan memperbaiki seluruh hidup kita yang rusak. Jadi jangan tunggu kita menjadi orang yang sempurna baru kita mau datang sama Tuhan. Jangan kita menunggu kita menjadi sempurna baru kita mau melayani Tuhan. Mau tunggu sempurna sampai kapan? Manusia ini nggak ada yang sempurna. Tapi kalau kita pingin diubah dari hari ke hari oleh firman Tuhan, maka menjadi serupa dengan Kristus itu pasti tercapai. Masalahnya, apa yang lebih dominan dalam hidup kita? Memberi pikiran kita, memberi telinga kita kepada dakwaan iblis yang menuduh kita, kamu orang jahat, kamu sudah banyak melakukan dosa, kamu gak layak lagi melayani Tuhan, kamu gak layak lagi datang beribadah sama Tuhan. Akhirnya kita lupa, kita hanya berdiam diri, kita menjadikan dakwaan iblis itu menindis hidup kita sampai kita mati, terhilang seperti anak yang hilang ini. Puji Tuhannya dia sadar, dia kembali kepada Bapa. Tapi banyak orang gak sadar, terlalu jauh, sudah terlalu jauh perjalanan hidupnya. Bapak Ibu, Bapa selalu menunggu kita. Tangan Tuhan itu masih terbuka sampai hari ini. Dia mau menantikan kapan kita kembali. Jangan kita berpikir, Tuhan tunggu ya, saya suci, nggak ada dosa lagi setiap detik, baru saya mau datang sungguh sama Tuhan. Bapak Ibu salah. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna, tapi Allah mau, rela nggak kita datang ke bengkelnya Tuhan, di rumah Tuhan, untuk diperbaiki melalui firman Tuhan yang ditaburkan di tempat ini. Yang kedua, gambaran dari hal ini, hati Bapa, hati yang penuh kasih. Dia melihat dari jauh dan sudah siap menyambut anaknya yang sudah hilang ini. Matanya penuh pengharapan. Saya berpikir ayah ini pada waktu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun anaknya ini sudah jauh, sudah meninggalkan dia setelah menerima warisan. Mungkin setiap sore dia menantikan, dia melihat jalan menuju rumahnya. Kapan anakku pulang? Kapan si bungsuku pulang? Dia menunggu dengan mata penuh pengharapan. Dan seperti itulah hati Bapa kepada kita semua. Matanya tertuju menantikan kita. Kapan kita mau datang, menerima kasih karunia Tuhan, menerima apa yang menjadi hak dan milik kita kembali. Matanya penuh harap. Kasihnya begitu besar untuk dia limpahkan kepada putranya yang sudah hilang ini. Kasih yang aktif, yang tidak bersyarat. Walaupun sekalipun Allah menanti kita,
Saudara yang kekasih, mungkin ada di antara kita yang merasa tidak layak. Tuhan, saya orang berdosa. Tuhan, saya jauh dari Engkau. Ketahuilah, Bapa tetap mengasihimu dan merindukan engkau kembali kepadanya, menjadi anaknya yang utuh kembali, bersama-sama dengan Bapa yang penuh berkat. Yang kedua, ini merupakan gambaran bagaimana hati Bapa yang suka mengampuni. Ayat 21-22 dikatakan tadi di sana. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Pada waktu anak ini kembali, lihat sikap bapaknya. Bapak ini tidak menegur. Bapaknya tidak menghukum dia. Bapaknya tidak marah kepada anak ini. Tapi dia langsung apa? Mengampuni. Tidak ada satu ayat pun yang menceritakan di sini bahwa pada waktu dia datang, dia berjumpa dengan bapaknya, bapaknya mencerca dia dengan maki-makian. Kamu ini anak yang kurang ajar. Enggak ada, Bapak Ibu. Allah tidak akan menghukum kita pada waktu kita kembali kepada anak bungsu ini. Dia dimahkotai oleh kemuliaan yang besar dari Bapaknya. Dia bahkan mengembalikan identitas anak bungsunya ini, walaupun anaknya bilang, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ada dua hal di sini, makna dari yang diucapkan oleh anak bungsu ini. Bapak, aku tidak layak, aku telah berdosa terhadap sorga. Siapakah yang berada di sorga? Ini menunjukkan bahwa anak yang bungsu ini menyadari dia berdosa bukan hanya kepada manusia karena bapaknya manusia, tapi dia sadar dia juga berdosa terhadap sorga. Dia berdosa terhadap Tuhan, pemilik sorga itu. Ini makna yang paling dalam, bahwa dia benar-benar menyadari kesalahan yang dia buat. Tidak hanya sekedar kembali. Mungkin kalau dia pakai gengsinya, dia pikir, gak usah balik kepada Bapak. Aku gak layak. Aku gak layak. Udahlah, saya mati aja di sini. Tetapi dia menyadari kesalahannya, menyadari keadaannya. Artinya dia mau, dia rindu, dia ingin dipulihkan oleh Bapa di sorga, oleh ayahnya, memulihkan identitasnya kembali sebagai anak yang sah kepada ayahnya tersebut. Allah bukan hanya mengampuni kita, tapi juga dia ingin memulihkan. Dia ingin mengampuni. Pengampunan itu terjadi bagi mereka yang mengakuinya. Tidak mungkin pengampunan itu terjadi pada saat kita tidak mengakui, tidak menyadari kesalahan kita. Pengakuan itu sangat penting ternyata. Aku percaya kepada Allah. Kita sering membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Saudara yang kekasih, penting pengakuan. Pengakuan kalau kita merasa kita sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, maka kita perlu mengaku supaya pengampunan itu terjadi. Dan setelah pengampunan itu terjadi, Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Perhatikan bagaimana Bapa ini menyuruh hamba-hambanya, menyuruh pembantu-pembantunya,
menyuruh orang-orang yang bekerja di rumahnya yang besar itu. Dia punya harta kekayaan yang luar biasa. Dia bilang, cepat pergi ambil kambing domba, sembelih itu. Ambil baju yang paling bagus, kenakan itu pada tubuhnya, dan sepatu pada kakinya. Bapa yang telah disakiti ini memulihkan keadaan anaknya yang sudah rusak ini. Dia memuliakan anaknya di depan orang. Dia tidak menghukumi. Allah, Bapa kita, akan memulihkan kita, akan mengampuni kita. Kuncinya mau mengaku di hadapan Tuhan. Bapa tidak mau kita hidup dalam rasa malu. Tuhan yang adalah Bapa kita, Dia tidak suka mempermalukan anak-anaknya, mempermalukan orang-orang yang datang kepadanya. Pada waktu anak bungsu ini datang, bapaknya lihat bajunya udah compang-camping. Jangankan disetrika, dicuci mungkin udah gak pernah. Tetapi bapak ini, bapak jasmaninya, mengganti itu dengan jubah yang mahal. Tuhan, Bapa yang baik itu, akan memulihkan keadaan kita. Dia ingin memakaikan jubah kepada kita, lambang pemulihan sebagai anak. Kalau kita perlu menyadari apa posisi kita saat ini kepada Tuhan. Yang ketiga, perumpamaan anak yang hilang ini adalah gambaran hati Bapa yang merindukan semua anaknya berkumpul. Allah tidak mau anak-anaknya tercerai-berai, anak-anaknya terpisah satu dengan yang lain. Karena di dalam persatuan ada sukacita yang besar, ada mujizat Allah yang akan terjadi. Jadi pentingnya persatuan dalam sebuah rumah tangga. Kita merindukan anak-anak kita, mungkin yang jauh karena mungkin studi, bareng dengan kita. Itu sebuah kerinduan seorang ayah, seorang ibu. Betapa hati Bapa juga merindukan kita semua satu. Tidak ada yang tercerai-berai. Tidak ada yang merasa saya dianaktirikan. Lihat sikap dari anak sulung. Pada waktu dia tahu adiknya sudah kembali, dia dengar tari-tarian dari kejauhan. Dia tanya sama orang lain, ada apa itu? Kok ada musik dangdut di sana? Mungkin kalau di Indonesia. Kenapa ada sorak-sorai di sana? Anak sulung ini merasa dilupakan, merasa diabaikan, karena dia berpikir, waduh, bertahun-tahun saya bareng sama bapak saya. Saya nggak nakal, nggak seperti adekku yang mengambil harta warisan pergi berfoya-foya, ya, main dengan pelacur-pelacur di luar sana. Dia pulang bawa aib, malah bapak merayakan. Lihat, anak sulung merasa dianaktirikan. Nanti di topik yang berbeda kita akan bahas anak sulung ini. Bapak Ibu, Allah mau kita bersatu. Allah gak mau kita terpisah. Allah mau melakukan pencurahan berkat-Nya bagi keluarga yang bersatu. Bapak peduli kepada semua anak-anak. Bapak itu gak pernah membeda-bedakan. Kita mungkin yang dari keluarga banyak, kakak adik, kami itu paling banyak, Bapak Ibu. Kami itu 7. Siapa di sini yang 7 kakak adik? Jangan nanya kami, ada 7. Tuh banyak. Biasa kan kita suka gini, sama kakak, wah dibeda-bedain ya, kakaknya dibaikin, atau adiknya yang ya
Itu kadangkala perasaan-perasaan kita saja. Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal seperti itu terjadi di keluarga yang besar ya. Kami keluarga besar. Nah, adakah mungkin kita di sini yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen? Nah, suatu saat ada orang yang baru bertobat, baru percaya sama Tuhan. Dan mungkin karena orang baru percaya sama Tuhan, biasanya mungkin gembala itu lebih banyak ngobrol. Mungkin menanyakan bagaimana awal mula dia percaya sama Tuhan. Yang saya mau kasih tahu di sini, jangan sampai suatu saat ada orang yang pendatang baru di sini. Bapak Ibu merasa dianatirikan karena nggak diajak ngomong. Bukan dengan maksud itu, tapi kita harus mengerti bahwa dengan kebersamaan kita dengan Bapa, mungkin Bapa di sorga belum memberikan kita cincin, belum memberikan kita jubah mahkota, tapi akan ada masanya. Sehingga pada waktu itu Bapaknya bilang begini sama si sulung ini, apa yang aku punya adalah punyamu juga. Apa yang aku miliki, semua ini adalah milikmu juga. Jadi jangan sampai kita ada perasaan-perasaan dibeda-bedakan, tidak. Semua sama. Semua Tuhan memandang kita, memperlakukan kita sesuai dengan porsi-porsi kita masing-masing. Sehingga di Amsal bilang apa? Janganlah iri kepada orang lain. Ternyata hati ini sangat penting. Kalau sampai kita semua kita pandang orang salah, sebenarnya belum tentu karena orang itu salah. Tapi jangan-jangan kacamata kita yang sudah mulai beda, minusnya udah mulai gak cocok dengan mata kita. Sehingga kita lihat, kok dia nggak senyumnya sama saya? Perlu diganti, artinya kita perlu merubah cara pandang kita. Kita membereskan dulu hati kita memandang orang, sehingga kita nggak selalu menganggap orang lain negatif. Kita memposisikan kita menjadi orang yang baik, seperti anak sulung ini. Anak sulung ini dia memposisikan diri sebagai orang yang tidak nakal, tidak melawan bapaknya, sehingga dia memandang adiknya ini negatif. Karena iya kan, padahal dia sudah habiskan harta bapak, tapi kok bapak begini. Itu namanya belum beres terhadap diri. Ada hal yang perlu dibereskan dalam diri kita, sehingga memandang orang lain itu tidak seperti apa yang kita anggap. Karena belum tentu. Kadang-kala kita merasa tidak diperhatikan meski kita setia kepada Tuhan. Bukankah kita sering melihat bahwa mungkin kita sudah lama kita melayani Tuhan, kita membawa jiwa kepada Tuhan, lantas ada orang yang baru percaya sama Tuhan, ada orang yang baru menjadi orang Kristen percaya pada Tuhan, hidupnya cepat diberkati Tuhan, dan kita merasa, Tuhan, saya sudah lama melayani Tuhan. Tuhan, saya sudah lama ke gereja Tuhan. Saya gak pernah absen. Tapi kenapa hidup saya hanya begini-begini saja? Kita mulai mempersalahkan Tuhan. Kita mulai negatif terhadap Tuhan. Kita menganggap Tuhan tidak peduli atas hidup kita. Bapak, Ibu, serta saudara, hati Bapa adalah hati yang penuh kasih. Bahkan ketika kita gagal, hati Bapa adalah hati yang mengampuni, bukan hati yang menghukum, bukan hati yang mencerca, bukan hati yang memandang hina. Hati yang merindukan semua anak-anaknya tanpa kecuali, sama kasih Tuhan.
porsinya berbeda-beda, namun kasih Allah tetap bagi anak-anak yang mengasihi. Saudara yang kekasih, marilah kita datang kembali kepada Bapa. Mari kita sadari keadaan kita. Di bagian-bagian mana kita yang sudah menyakiti hati Tuhan, yang sudah kita melawan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali dan percayalah, Tuhan akan menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Pada waktu kita gagal sekalipun, asal kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan mau menerima kita. Mari kita miliki hati Bapa yang mau mengampuni satu dengan yang lain. Mungkin ada di antara kita yang merasa tersakiti. Bapak Ibu, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan dan lihat berkat Allah akan tercurah atas hidup. Pada waktu kita menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan kesalahan pasangan kita, menyimpan kesalahan orang tua kita, menyimpan kesalahan anak-anak kita, berkat Allah itu akan tertutup atas kita. Tapi pada waktu kita melepaskan pengampunan sekalipun itu berat, percayalah, berkat Allah itu akan tercurah atas rumah tangga kita. Karena dosa itu bagaikan penghalang yang menghalangi cara Allah memberkati hidup kita. Ingat, hati Bapa adalah hati yang mengampuni. Hati Bapa adalah hati yang menantikan anaknya kembali kepadanya, menjadi milik Allah seutuhnya. Saudara yang kekasih, ingat, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Mari kita mengampuni juga orang-orang lain tanpa syarat. Jangan katakan saya mau mengampuni kamu, tapi katakan aku mau mengampunimu meskipun, beda ya, meskipun sama kalau, apabila. Kasih Allah yang tak bersyarat itu kita perlu miliki dalam kehidupan. Hati Bapa sedang menanti saya dan saudara untuk kembali kepadanya, sungguh-sungguh kepadanya. Kenapa? Tujuannya apa? Pada waktu kita kembali kepada Bapa, kita akan dipulihkan oleh Tuhan, dan semua apa yang Tuhan punya itu menjadi punya kita juga. Amin.